Sitting. Yeah, boys, come on! Stop looking at... Genius. Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini saya sudah merekap sebuah film yang ceritanya mirip dengan cerita nyata di negara Konoha, di mana ada seorang wanita berbakat dan berpotensi mengembangkan desanya sendiri. Tapi wanita itu malah tidak dihargai karyanya di desanya sendiri. Lantas, bagaimanakah wanita itu akan melanjutkan kehidupannya? Apakah wanita itu akan mengembangkan karyanya di desa asalnya? Ataukah wanita itu lebih memilih pindah negara supaya karyanya dihargai? Ya Allah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film pun diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang baru saja kembali ke desa asalnya. Ia bernama Tilly Danage. Saat hampir sampai rumahnya, Tilly berpapasan dengan penegak hukum di desa Danjetar. Ia adalah Sirsan Farad. Sirsan Farad kaget saat melihat Tilly yang sudah tumbuh dewasa menjadi wanita cantik dan anggun. You grew up? Tilly? Sampailah di rumahnya Tilly yang sangat sederhana. Ia pun melihat ibunya yang bernama Molly yang kini baru saja akan tidur. Esok harinya Tilly teringat kalau dulu di sekolah ada murid yang bernama Stewart yang menjadi anak emasnya guru. Bahkan saat Tilly tidak sengaja menumpahkan tinta di bajunya Stewart, Tilly langsung didiskriminasi oleh gurunya sendiri. Lalu Tilly teringat dengan Pak Kades yang bernama Evan. Sampai sini belum diketahui ada masalah apa dengan Evan, yang pasti Tilly masih membencinya. Kemudian Tilly teringat dengan dokter Almanak. Waktu kecil saat baru berobat, dokter itu menghina Tilly dan mengatakan bahwa Tilly adalah seorang anak pelacur dan anak haram. Kemudian Tilly menjelaskan kepada ibunya bahwa ia kembali ke desa untuk mengingatkan pada ibunya bahwa Tilly bukanlah seorang pembunuh. Molly pun belum percaya. Tilly yang merasa kalau Molly bau, ia pun menyuruh Molly mandi. Namun karena Molly susah diatur, Tilly pun memandikan Molly secara paksa dan alhasil Molly pun langsung berteriak sangat kencang. Saking kencangnya Molly meneriakkan kalau Tilly adalah seorang pembunuh, beberapa orang pun mendengar teriakannya Molly. Salah satu pria yang mendengar teriakannya Molly ini bernama Teddy, dan pria dengan sedikit gangguan jiwa ini bernama Barney. Mereka pun kini tahu bahwa Tilly sudah dibebaskan dari penjara dan sudah kembali ke desa asalnya. Tilly pun tidak memperdulikan kalau penduduk desa tahu. Yang Tilly pedulikan sekarang hanyalah kebersihan di rumahnya. Kita pun beralih ke toko kelontong, di mana kita pun diperkenalkan dengan teman lamanya Tilly sewaktu masih SD. Gertrude adalah anak dari pemilik toko tersebut. Kini toko mereka kedatangan seorang pembeli yang bernama William yang baru saja pulang ke desa. Seketika Gertrude yang melihat William, ia pun suka dengan Will. Tak lama kemudian Will dan yang lain melihat api di rumahnya Molly. Seketika semua penduduk desa pun kini menyadari bahwa sang pembunuh sudah kembali ke desa.
Lalu kita pun dialihkan ke Evan dan istrinya yang bernama Marigold. Semenjak kehilangan anaknya yang bernama Stewart, Marigold terguncang mentalnya. Marigold kadang dikira edan oleh sebagian orang. Esok harinya desa mereka bertanding dengan desa sebelah. Saat bola keluar lapangan, bola itu pun ditahan oleh Tilly. Seketika semua cowok dan semua penonton pun terpana melihat Tilly yang sangat cantik dengan penampilan yang memanjakan mata. Looking at her, boys. Come on. Evan sendiri yang melihat Tilly, ia pun menyuruh Sersan Farad mengusirnya. Farad pun tidak mau karena Tilly hanya duduk dan tidak mengganggu para pemain. Setelah Teddy mencetak gol, Teddy menemui Tilly. Di situ Tilly berterima kasih karena Teddy sudah menjaga Molly saat Tilly di penjara. Lalu Tilly pun pergi dan akan ganti baju. Thank you, Teddy. No, thank you, Molly. I'm going to change. Pertandingan baru setengah main, kini akan ada sesi fotbar. Will yang melihat Tilly, ia pun terpana dan merasa kalau Tilly begitu cantik. Gertrude yang mendengar itu, ia pun mulai cemburu. Beautiful. Setelahnya Tilly yang melihat Gertrude cemburu, ia pun menemui Gertrude secara diam-diam. Di situ Tilly ingin agar Gertrude bisa mendapatkan cintanya. Oleh sebab itulah Tilly bisa mendandani Gertrude secantik mungkin. Jika Gertrude berminat, maka Tilly akan menunggunya di rumahnya Tilly. Should learn good. I could make you something. Pertandingan pun kini akan dimulai lagi. Tilly pun sengaja memampangkan dirinya dan menggoda para pemain lawan. Dan alhasil, para pemain pun tidak berkonsentrasi. Ribuan pria bisa tergoda oleh wanita cantik, tapi tidak dengan pria yang mencari value di seorang wanita. Beberapa pria tergoda dan berkali-kali terjatuh, namun tidak dengan Teddy yang tetap fokus pada pertandingan dan berhasil mencetak gol. Alhasil, Desa dan Jetar pun langsung menang. Setelah pertandingan usai, Tilly mengantarkan ibunya mengunjungi temannya yang bernama Irma. Irma adalah istrinya Dr. Almanak. Tilly tahu kalau selama ini Irma sudah baik kepada Molly dan sering memberikan makanan kepada Molly. Untuk itulah sebagai pertanda terima kasih, Tilly memberikan kue premium. Setelah itu Tilly melihat bekas sekolahnya dulu. Tilly pun OTW ke sekolah itu sendirian. Sedangkan Molly dongeng dengan Irma. Di situ Irma menjelaskan kalau Tilly dulu membunuh anaknya Evan Pettyman yang bernama Stewart. Tilly pun diringkus oleh Sersan Farad atas kelakuannya. Tilly sendiri teringat kalau dulu saat para cowok sedang bermain bola kasti, bola itu melenceng ke hadapannya dan para cowok menyuruh Tilly mengambil bola itu. Tilly akan mengambilnya, tapi Gertrude malah membuang bola itu dan menuduh Tilly yang sudah membuang bolanya. Alhasil Tilly jadi ketakutan dan bersembunyi. Ia meminta tolong pada Gertrude agar tak memberitahukannya kepada siapapun. Namun tak lama kemudian setelah Tilly turun, datanglah Stewart yang marah-marah kepada Tilly. Saat mulut Tilly dibekam, Tilly melihat gurunya melihat kejadian itu. Tapi gurunya tidak menolong Tilly dan membiarkan pembulian yang dilakukan oleh Stewart kepada Tilly. Lalu berakhirlah ingatan Tilly di dinding saat Stewart mengancam akan membunuh Tilly dan ibunya pada malam hari. And kill your mother, the slut. There's no... Malam harinya Tilly sangat perhatian pada ibunya. Di situ Molly malah menganggap kalau ia tidak punya anak dan Tilly bukanlah anaknya Molly. Lalu Molly menunjukkan foto yang dibawa oleh Tilly.
Tilly pun menjelaskan kalau itu adalah bosnya di Prancis dan Tilly pernah bekerja padanya selama beberapa tahun. Wanita di foto itu adalah seorang desainer dan dia juga merekomendasikan Tilly ke Balenciaga. Molly yang mendengar itu, ia pun tidak percaya. Molly malah pura-pura lupa dengan Tilly dan selalu menganggap Tilly adalah pembunuh Stewart dengan cara mematahkan lehernya Stewart. Stuart Pettyman! So now you know you're a... Saat sedang berdebat dengan keras, datanglah Gertrude yang meminta Tilly untuk mendesain baju untuknya. Seketika suasana pun langsung reda. Dari sinilah kita bisa melihat keprofesionalitasnya Tilly dan Molly. Mereka pun mengesampingkan pertengkaran mereka saat ada calon pelanggan mereka. Masuklah Gertrude ke dalam. Jika Tilly mau membuatkan baju untuk Gertrude dan mendandani Gertrude secantik mungkin, maka Tilly akan gratis berbelanja selama 1 minggu di tokonya Gertrude. Tilly pun menerima itu, tapi Tilly menanyakan tentang apakah pada saat Tilly bersembunyi, Gertrude memberitahu Stewart. Gertrude pun mengatakan bahwa ia tidak ingat sama sekali. Seketika Tilly pun menyuruh Gertrude membuka semua bajunya, sedangkan Molly malah menganggap kalau Tilly adalah jeruk makan jeruk. Take your clothes off. Deals off? Murderer. And Di lain sisi, para cowok desa Donjetar sedang uji nyali di sebuah penyimpanan gandum yang belum digunakan. Mereka pun menyuruh Teddy untuk masuk lebih dulu dan bersantai di antara ribuan tikus-tikus tersebut. Jika Teddy mau, maka Teddy akan dapat uang. Seketika Teddy yang tidak punya rasa takut terhadap tikus pun langsung nyemplung ke wadah tersebut. Setelah yakin kalau tikus itu tidak berbahaya, mereka semua pun langsung ikut nyemplung. Esoknya Barney dan Teddy melihat Tilly yang sedang mendorong ibunya. Seketika Teddy langsung membantu Tilly. Kemudian Teddy berkali-kali mengajak Tilly kencan. Namun Tilly pun tidak mau kencan karena ia masih terlalu sibuk. Stir in a cauldron! I'm busy. Sesampainya di rumah, Molly memarahi Tilly karena Tilly tidak mau kencan dengan Teddy. Meskipun Molly agak benci dengan Tilly, tapi Molly tidak ingin anak satu-satunya jadi perawan tua terus-terusan. What's wrong with you? Saat sedang membuat bajunya Gertrude, tiba-tiba Sersan Farah datang dan mengantarkan paketnya Tilly. Saat Tilly akan mengambilnya, Molly menghentikan Tilly. Ia teringat sewaktu dulu Tilly masih kecil dibawa paksa oleh Sersan Farah dengan mobil yang sama. Beloved by all. Rasa sayangnya Molly terhadap Tilly tidak pernah Molly ungkapkan dan tunjukkan. Lalu masuklah Sersan Farad dan ia sendiri yang memeriksa barangnya Tilly. Saat sudah dibuka, Farad pun terkejut karena isinya adalah kain-kain terbaik dari Prancis. Tilly yang melihat Farad sangat obses dengan kain itu, mereka berdua pun cuma bisa heran dengan Farad. There is a military outside. Setelah tidak bisa menahan dirinya dan ketahuan kalau dirinya adalah pria letoy, kini Farad menjelaskan semuanya soal kejadian dulu, di mana saat Stewart meninggal, ia tidak mau mengirimkan Tilly ke penjara karena bukti-bukti tidak jelas sama sekali. Tapi Evan malah sudah tahu bahwa Farad adalah pria letoy, dan Evan sudah pernah melihat Farad memakai pakaian wanita. Evan mengancam Farad, jika Farad tidak mau menuruti keinginannya, maka Farad akan dilaporkan ke distrik keatasannya Farad. Di desa itu jika seorang pria ketahuan letoy dan menyimpang, maka orang itu adalah aib bagi desa dan pasti Farad nantinya akan dipecat jadi polisi. Untuk itulah ia terpaksa mengirimkan Tilly ke penjara yang sangat jauh dari desa Donjetar. Burnt me. You what? Spectre. Ironic. Esok harinya kini tiba di pesta yang ditunggu-tunggu oleh Gertrude. Ia pun masuk dan menjadi pusat perhatian. Semua orang pun terpana kepada Gertrude, termasuk pujaan hatinya Gertrude, yaitu Will. Who is it? The couple.
Di lain sisi, Tilly sudah mau diajak ke layar tancap. Teddy, Tilly, Molly, dan yang lainnya pun menikmati alur cerita film yang dibuat oleh Nganu Film. Sepulangnya dari layar tancap, Teddy mengira kalau yang meminum minumannya adalah Tilly. Tapi ternyata Molly lah yang sangat mangas dan memalukan Tilly di hadapannya Teddy. Kemudian Teddy menanyakan kalau dulu Tilly dibawa kemana oleh Sersan Farad. Tilly pun jujur kalau ia dipenjara di Melbourne. Meskipun dipenjara, tapi di sana Tilly juga bersekolah. Tilly tidak betah dan ia pun kabur ke London, lalu ke Spanyol, Milan, dan ke Paris. Kehidupan Tilly sangat keras dan Tilly bisa survive di beberapa negara. Kini Tilly tahu kalau penduduk desa tidak suka dengan Tilly dan Molly. Teddy yang mendengar itu, ia pun berjanji kepada Tilly bahwa ia sendiri yang akan melindungi Tilly di desa Danjetar. Look after you. Esok harinya marketingnya Tilly berhasil, di mana orang-orang langsung datang dan memesan baju pada Tilly. Mereka memesan karena mereka kemarin sudah melihat gaunnya Gertrude sewaktu di pesta. Order some daywear. Gertrude Pratt. Tom's. Thanks. Hair and lingerie. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan seorang desainer yang diundang oleh Evan Pettyman. Baru saja sampai desa, ia pun sangat kaget karena yang ia kira desa itu akan jadi ladang cuan. Ia justru melihat semua wanita sudah memakai pakaian yang sangat modis. Tilly got in another tea chest. Your frock. A peacock crest. Oh, girl. Up on the hill. Una pun langsung OTW ke rumahnya Tilly dan pura-pura memesan baju. Lalu ia pun akan melihat ruang kerjanya Tilly. Tilly tentunya tidak mengizinkan Una untuk melihatnya. Into your workroom. Fight back. Esoknya semua pelanggan tiba-tiba pindah ke Una. Tilly pun jadi merasa kalau orang desa sudah melupakan Tilly. Teddy pun langsung mencoba menghibur Tilly. Lalu Teddy dengan serius mengatakan kalau ia ingin kabur dari desa dengan Tilly. Tilly pun belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Malam harinya Tilly mendatangi kamarnya Teddy. Ia pun mengatakan kalau ia tidak bisa kabur berdua dengan Teddy karena Tilly sudah dikutuk. Siangnya Gertrude sudah didandani oleh Una karena ia nanti akan nikah dengan William. Tapi Gertrude malah kecewa dengan gaun yang dibuat oleh Una. Ia pun insecure dan lebih memilih kabur untuk menghindari William. Sampailah di toko ayahnya. Gertrude menyuruh semua orang untuk melepaskan gaunnya. Lalu karena Will sudah sampai di depan, Gertrude pun langsung OTW ke rumahnya Tilly. Tilly? Tilly? Setelah sampai di dalam rumah, tak lama kemudian datanglah Una dan Will. Will ingin melihat Gertrude. Gertrude pun kini sudah didandani oleh Tilly dan hasilnya... She doesn't look like that. Tilly, I think she understands my... Ya, Gertrude kini sudah tak membutuhkan Una lagi karena ia lebih percaya dengan Tilly yang dinilai lebih mengerti bodi tubuhnya Gertrude. She certainly does. I decided to go back to Tilly. Kemudian setelah Will kagum dengan gaunnya Tilly, ia pun menemui Teddy. Will meminta agar Teddy datang ke pesta pernikahannya dan Will menyuruh Teddy untuk pesan jas di rumahnya Tilly. Nantinya Will yang akan membayar jasnya Teddy. Teddy langsung OTW ke rumahnya Tilly untuk pesan setelan. Awalnya Tilly males dan tidak mau karena nanti saat pengukuran agar presisi, Teddy harus buka baju. Namun demi profesionalitasnya, Tilly pun langsung mengukur-ukur tubuhnya Teddy. 41. Rubbish. Besides,
dance. Di lain sisi, Una kini sedang syok karena hampir semua pelanggannya sudah pindah ke Tilly. Evan pun langsung menghibur Una. Una yang merasa terhibur, lubangnya Una pun jadi jember dan langsung meminta diselupi oleh Evan. Mereka langsung akan usluk-usluk, tapi tiba-tiba datanglah istrinya Evan yang akan memesan baju. Una pun dengan gercep menolaknya. Lalu istrinya Evan bersyukur dan langsung OTW ke rumahnya Tilly. Sesampainya di rumahnya Tilly, istrinya Evan menanyakan soal anaknya yang sudah mati, yaitu Stewart. Tilly pun tidak menjawabnya. Istrinya Evan pun bercerita kalau guru SD mengetahui semuanya. Bahkan ia juga yang memberikan kesaksian ke polisi. Ada rumor yang mengatakan kalau Stewart dipukul pakai batu. Tapi Evan berkata bahwa Stewart mati gara-gara jatuh dari pohon. Mary tidak percaya kepada semua orang dan ia lebih percaya kepada Evan. Tilly pun tidak menanggapi hal itu. Lalu Tilly menunjukkan hasil gambar bajunya. Istrinya Evan pun langsung sangat senang dengan desain baju tersebut. Even Beulah was there when Stuart died. You say not even Beulah. Saw the whole thing. Kini tiba di hari di mana Will dan Gertrude akan menikah. Istrinya Evan yang bernama Mary Cole pun tampil sangat mencolok. Tilly sendiri kini sebelum datang ke pernikahan, ia datang ke sekolah dengan membawa berkas kesaksiannya Beulah di kantor polisi. Bertemulah dengan mantan gurunya yang bernama Beulah. Di situ Tilly mengucapkan semua kesaksiannya Beulah saat Stewart tewas. Tilly tahu kalau Beulah sudah berlebihan dan membuat cerita palsu. Mentang-mentang Tilly anak orang miskin, Beulah bisa memojokkan Tilly seenaknya sendiri. Beulah yang mendengar itu, ia pun ketakutan dan akan kabur. Tapi ia pun dibombardir bola golf oleh Barney dan ibunya Tilly. Setelah Beulah tahu kalau tak ada jalan keluar untuk kabur, ia pun masuk ke dalam lagi. Tilly melanjutkan ceritanya, yaitu Beulah bersaksi kalau ia sudah mencoba menghentikan Tilly, tapi Tilly malah tertawa dan terus menghantam Stewart. Kini Tilly jadi curiga kalau yang membunuh Stewart adalah Beulah. Beulah yang terpojok, ia pun menjelaskan kalau pada saat itu ia tidak tahu apa-apa dan mendapati Stewart sudah tewas di tanah. Pada saat sebelum itu Beulah sempat melihat kalau Stewart sedang berduaan dengan Tilly. Untuk itulah Beulah mengarang cerita itu supaya polisi tidak menganggap Beulah pelakunya. Terlebih lagi Evan Pettyman adalah orang yang kaya di desa mereka dan orang yang menanggung biaya untuk sekolahan. Tapi justru Stewart tewas di sekolah. Beulah hanya ketakutan dengan bapaknya Stewart, yaitu Evan Pettyman. I was 10 years old. I couldn't have. I got his son wrong. There. I came around. It was my job to protect his son. Kemudian pergilah Tilly ke acara pernikahan. Beulah sendiri juga pergi menemui Mary. Beulah memberitahu Mary yang sebenarnya, yaitu kalau Stewart bukan mati akibat jatuh dari pohon, melainkan Stewart mati dibunuh oleh Tilly dan Nige. Tilly sendiri kini langsung menemui Sersan Farad. Ia menjelaskan kalau Beulah sudah berbohong soal kesaksiannya dan tadi Beulah sudah mengaku. Tilly tidak terima kalau dulu sudah dikirim ke antah berantah oleh Evan yang tidak punya hak apapun. Sersan Farad yang mendengar itu, ia pun menjelaskan bahwa Evan Pettyman adalah bapaknya Tilly. Lalu saat sedang kaget-kagetnya, Mary Cole langsung nangis di hadapan semua orang. Seketika suasana pun langsung jadi ricuh. Tilly pun menjelaskan kalau ia bukan pembunuh Stewart. Tilly juga menyuruh Sersan menjelaskannya. Sersan Farad pun tidak bisa membela Tilly karena ia sudah menginterogasi semua orang di desa dan alhasil cuma Tilly lah yang berada di lokasi kejadian saat Stewart terbunuh. You hit me, Swiney. You
were the only one there. Till. Tilly! Barney, Teddy, dan ibunya mengejar Tilly. Di situ Tilly sangat kecewa karena Molly tidak memberitahu kalau Evan adalah ayah kandungnya. Tilly langsung pergi. Lalu Barney yang sedikit kurang waras, ia terbawa perasaan dan mengatakan kalau pada waktu itu Tilly menghindar dan Stewart membunuh dirinya sendiri. I saw him. She moved. At the moved. Setelah mendengar itu, Teddy langsung mengejar Tilly, lalu membawa Tilly ke tempat kejadian pertama. Di situ Teddy menyuruh Tilly mengingat-ingat kejadian itu. Tilly pun mengatakan kalau pada waktu itu Stewart mengatakan bahwa ia akan membunuh Tilly, kemudian membunuh ibunya Tilly. Lalu tiba-tiba Tilly teringat bahwa Tilly tidak membunuh Stewart, melainkan Stewart yang akan membunuh Tilly pakai gaya banteng. Justru mati sendiri karena Tilly menghindari serangan bantengnya Stewart. Teddy menjelaskan kalau pada saat kejadian itu Barney melihatnya, tapi Barney tidak mengatakannya kepada siapapun karena Barney takut dikirim ke antah berantah. Setelah semuanya jelas, kini Tilly dan Teddy pun langsung usluk-usluk sambil bertukar cairan. Setelah itu, kini mereka nyantai di atas penyimpanan gandum sambil melihat bintang. Teddy berharap Tilly mau pergi dengannya dan meninggalkan penduduk desa yang tidak punya etika, toksik, dan kurang pengetahuan. Tilly hampir mau, tapi Tilly merasa kalau ia punya kutukan. Teddy yang tidak merasa dan tidak percaya dengan kutukan, ia pun membuktikannya kepada Tilly. Jika Teddy masuk ke dalam penyimpanan gandum tapi Teddy masih hidup, maka Tilly tidak punya kutukan. Begitupun sebaliknya. Tilly yang mendengar itu, ia pun ketakutan dan menyuruh Teddy agar tak melompat ke dalam. Teddy yang sebelumnya sudah berkali-kali melompat ke dalam dan tahu kalau di dalam hanya ada tikus, ia pun akan tetap melompat. Dan saat Teddy sudah menjeburkan dirinya ke dalam penyimpanan gandum, Teddy. Teddy. iya, tepat sekali. Teddy tewas di dalam silo. Biasanya alat itu digunakan untuk menyimpan gandum atau kalau enggak dibiarkan kosong dan berisi tikus. Namun kali ini Teddy tewas karena ternyata alat itu digunakan untuk menyimpan sorghum. Para pekerja pun kini sedang mencoba mengeluarkan mayatnya Teddy dengan cara melubangi silo tersebut. Ibunya Teddy yakin kalau Teddy belum meninggal dan hanya terjebak saja. Namun datanglah Sirsan Farad yang mengabarkan bahwa Teddy sudah benar-benar tewas. He suffocated. They cut a big hole in that silo, Ma. Kemudian setelah mayatnya Teddy sampai di kediamannya, ibunya Teddy mengajak Tilly untuk memandikan mayatnya Teddy. Kemudian Teddy dimakamkan secara layak di desa tersebut. Esoknya ibu-ibu sedang ngerumpi. Mereka berasumsi kalau Teddy dijurugna oleh Tilly dan Tilly lah yang sudah membunuh Teddy. Namun tiba-tiba datanglah ibunya Tilly yang langsung membungkam mereka semua. Prove his love for her was stronger than your hate. Free, is it? 10 shillings. Saat akan membayar, tiba-tiba Gertrude malah menaikkan harganya. Dari sinilah ibunya Tilly tahu bahwa semua penduduk desa sama sekali tidak pernah berterima kasih kepada Tilly yang sudah banyak membantu desa. Lalu di situ ia melihat brosur fashion show. Desa mereka akan melawan desa tetangga. Ibunya Tilly tidak yakin kalau Una akan mampu mendesain baju yang apik untuk mereka semua. Costume. Deadford. Wynyard. Heavens, you have Una.
Sesampainya di rumah, ibunya Tilly menjelaskan kalau dulu Evan dan dirinya hampir bahagia. Namun datanglah Marigold yang seorang keturunan kaya raya. Evan yang mau kondo dan mau kaya instan, ia pun berpaling dan lebih memilih Marigold. Wasn't naive enough to marry him. When I was 20. Sore harinya Gertrude datang dan menyuruh Tilly yang mendesain kostum untuk desa mereka. Tilly yang sudah dicaci, dimaki, dihina, dan difitnah dan direndahkan, ia pun tidak mau mendesain kostum untuk mereka dan langsung membuang semua alat-alatnya sendiri. They left you to rot. Sent me away from you. Sang ibu pun langsung menenangkan Tilly. Ia juga menyuruh Tilly untuk memanfaatkan kesempatan karena ibunya Tilly sudah punya rencana. That's very... But instead, I have a plan, Myrtle. Molly langsung ke rumahnya Irma. Ia menitipkan sebuah surat dan menyuruh Irma untuk mengantarkan surat tersebut. Sebagai hadiahnya, Molly pun memberikan kue untuk Irma. Saat akan pulang tiba-tiba Molly jatuh pingsan. Evan yang melihat itu, ia sama sekali tidak peduli dengan Molly. Setelah dibawa ke rumah, dokter mengatakan kalau Molly terkena stroke dan pasti besok Molly akan mati. Esoknya benar saja, nyawanya Molly sudah tidak bisa diselamatkan. Efek dari ibunya sudah meninggal, Tilly pun mabuk-mabukan bersama Sirsan Farad. Beolah yang mengintip mereka, ia pun tak sengaja terkena lemparan kopernya Tilly. No more. And a letter. Home to you were Beolah dikirim ke kota oleh Sirsan Farad dan nanti Beolah akan ditempatkan ke rumah sakit jiwa. Di lain sisi seorang kakek-kakek melihat Irma yang sedang mabuk kue pemberian dari Molly. Namun ia malah tidak bisa mengerem kakinya hingga nyawanya pun langsung melayang di comberan belok. Cucunya Irma menyadari kalau kue itu sudah dicampur ganja. Ia tahu kalau kue itu dari rumahnya Tilly dan ia juga akan menyuruh Tilly bertanggung jawab. Tilly sendiri kini didatangi oleh desa sebelah. Ternyata pada waktu itu Molly membuat surat untuk desa sebelah. Mereka pun sangat senang karena Tilly mau mendesain kostum untuk mereka. Meskipun awalnya bingung karena Tilly tidak pernah menulis surat itu, namun setelah tahu kalau yang menulis surat adalah Molly, seketika Tilly pun mau mendesain kostum untuk desa tetangga. Sirsan Farad yang tidak mau Tilly kesusahan lagi, ia pun mengaku kepada seluruh penduduk desa bahwa ialah yang memberikan kue itu untuk Irma. Kini ia melepaskan jabatannya dan akan pergi dari desa itu untuk selama-lamanya tanpa penghormatan. I'm glad to have met you, Tilly Dunwich. Thing. Yes, I did. Sore harinya Tilly mengunjungi rumahnya Marigold dan memberitahu semuanya. Alhasil pada malam harinya, Marigold langsung tahu soal Tilly yang anaknya Evan dan Evan yang memanfaatkan Molly dan Marigold. Evan pun menenangkan Marigold dan mengatakan kalau dokter berkata bahwa Marigold sakit jiwa. Seketika Marigold yang mendengar itu, ia pun langsung melukai Evan. That's right, Nike. You stole all my money. You unstayed. Di situ Marigold pun tenang, karena jika Marigold disangka sakit jiwa oleh semua orang, maka hukuman atas menyakiti Evan tidak akan berat-berat amat. Seminggu kemudian kini tiba di hari di mana akan diadakan fashion show. Desa Dungatar melawan desa Winyerep. Desa Dungatar dibuatkan kostum oleh Una, namun hasilnya malah over make up dan sangat lebay. Semua kandidat desa Dungatar pun kecewa kepada Una sebelum mereka sampai di acara fashion. Oh, shut up! Go, Trudy. Trudy!
Whose idea were these stupid fucking costumes? Tilly sendiri kini sudah membeli Pertamax yang dioplos pertalit. Tilly tidak menggunakan Pertamax oplosan itu untuk mengisi mesin 4 silinder karena itu bisa merusak mesin, melainkan Tilly menggunakan Pertamax itu untuk membakar rumahnya sendiri dan menjulurkan karpet merah ke desa. Hasilnya, desa Dungartar pun langsung terbakar habis. Di acara fashion show sendiri kini mereka menunggu Evan, karena jika ada Evan pasti mereka akan menang, karena Evan nanti akan menyogok juri. Namun tiba-tiba mereka dikabari kalau Evan sudah dibunuh oleh Marigold. Marigold killed him. They've taken her. He's dead. Pulanglah mereka dengan membawa kekalahan. Sesampainya di desa, mereka pun kini sudah tidak punya rumah lagi. Kemudian film pun diakhiri dengan Tilly yang akan menuju ke Paris. Never met the rubbish. Time will tell. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah terkadang ketakutan menyelimuti pikiran sehingga diri sendiri tidak bisa melihat masa lalu yang benar. Orang-orang bisa menganggap kamu sampah. Orang-orang bisa saja menikammu dari belakang, tapi orang-orang tidak bisa mematikan api perjuangan yang keluar dari dalam diri kalian. Kamu mungkin tidak dihargai di negaramu, kamu mungkin dijadikan sampah di negaramu, kamu mungkin dijadikan beban oleh orang terdekatmu. Jika begitu, yakinlah bahwa di luar sana masih banyak orang yang menghargai karya indahmu. Kemudian seperti biasa saya Farouk Razi mengucapkan thank you for watching, see you in the next my content.